Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kisah-kisah keji yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan mereka. Dengan teganya merencanakan untuk membunuh pasangan mereka dengan pembunuh bayaran. Bahkan ada juga yang menggunakan ular kobra. Seperti apa kisah keji yang mereka lakukan? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Seorang istri tega dibunuh demi selingkuhannya. Belum lama ini, netizen Indonesia dihebohkan dengan rekaman CCTV seorang ibu yang baru menjemput anaknya pulang sekolah, diikuti oleh 2 orang dengan membawa senjata api. Kemudian, tepat di rumah ibu tersebut, ia pun ditembak sebanyak 2 kali. Tidak terduga, ternyata korban adalah seorang istri anggota TNI yang bernama Rina Wulandari. Dan dalang dari penembakan itu sendiri adalah suaminya yang bernama Kopda Muslimin. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Juli 2022 di sebuah komplek perumahan Semarang, Jawa Tengah. Begitu terkena tembakan, Rina terlihat berusaha melawan pelaku sebelum akhirnya masuk ke rumahnya. Kemudian, Rina diselamatkan oleh ibunya yang saat itu berada di rumah Rina. Sementara, anak Rina berusaha mencari ayahnya, Kopda Muslimin, yang saat itu juga berada di rumah. Namun, Kopda Muslimin baru keluar setelah 10 menit dicari. Setelah itu, Rina baru dibawa ke rumah sakit. Pelaku yang terekam kamera CCTV pun akhirnya bisa segera ditangkap oleh polisi. Semuanya berjumlah 4 orang, 2 orang sebagai eksekutor, dan 2 lagi memantau keadaan sekitar. Saat ditangkap, pelaku pun memberitahu bahwa mereka diminta oleh Kopda Muslimin untuk melakukan pembunuhan pada Rina Wulandari dengan imbalan sebesar 120 juta rupiah. Mendapat informasi tersebut, polisi pun segera mencari Kopda Muslimin yang saat itu ternyata telah menghilang. Sesaat sebelum menghilang, Kopda Muslimin sempat membawa uang milik mertuanya sebanyak 210 juta yang rencananya digunakan untuk biaya pengobatan Rina di rumah sakit. Namun, dengan uang tersebut, Kopda Muslimin membayarkan uang sebesar 120 juta pada para pelaku. Dan 90 jutanya lagi ia bawa pergi. Kopda Muslimin pun resmi menjadi buronan. Lantas, apa yang membuat Kopda Muslimin begitu tega pada istrinya? Bahkan, saat kejadian, ternyata Kopda Muslimin memantau aksi penembakan pada istrinya tersebut melalui CCTV rumahnya. Padahal, saat itu anak perempuannya yang masih SD ada bersama ibunya. Diketahui, Kopda Muslimin memiliki wanita idaman lain sejak akhir 2021 lalu. Kopda Muslimin pun ingin hidup bersama selingkuhannya tersebut. Maka dari itu, ia mencoba melakukan pembunuhan pada istrinya. Menurut informasi yang aku dapat, kejadian pada 18 Juli kemarin bukanlah percobaan pembunuhan pertama yang dilakukan Kopda Muslimin pada istrinya. Tetapi sebelum itu, ia telah melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan. Kopda Muslimin telah mencoba meracuni dan menyantet Rina Wulandari. Namun beruntung, semua percobaan pembunuhan tersebut gagal dilakukan. Kondisi Rina pun kini masih dalam perawatan dokter. Kopda Muslimin yang resmi menjadi buronan ternyata pergi menemui selingkuhannya dan mengajaknya untuk melarikan diri bersama. Namun, selingkuhannya tersebut menolak ikut bersama Kopda Muslimin dan tidak mau terlibat dalam kasus Kopda Muslimin. Menurut pengakuan dari selingkuhannya, pada awalnya ia tidak mengetahui kalau Kopda Muslimin ternyata telah memiliki istri. Kecewa terhadap selingkuhannya tersebut yang telah menolaknya, Kopda Muslimin pun pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 5:30 pagi. Kopda Muslimin pun meminta maaf pada orang tuanya, tetapi ia menolak untuk menyerahkan diri ketika orang tuanya memintanya untuk menyerah. Tidak lama setelah itu, Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya. Diduga ia telah meminum racun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena kasus pelanggaran yang dibuatnya, Kopda Muslimin pun dimakamkan tanpa upacara kemiliteran. Sungguh akhir yang tragis banget ya teman-teman.
Semoga kondisi Rina bisa segera pulih kembali, dan semoga anak perempuannya yang melihat ibunya ditembak secara langsung tidak mengalami trauma berat yang mengakibatkan psikologisnya terganggu ya teman-teman. Kita doakan untuk keselamatan mereka berdua ya teman-teman. 2. Merasa sakit hati dengan suaminya. Seorang istri tega melakukan perencanaan pembunuhan terhadap suaminya. Hanya dengan uang Rp50.000, Roberto dan Linus mau membantu Cindy Silitonga untuk merencanakan pembunuhan pada suami Cindy, yaitu Marison. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 31 Agustus 2019 lalu di Kabupaten Siak, Riau pada pukul 1 malam. Cindy dan Marison baru saja menikah sekitar 2 tahun lalu, namun mereka sudah sering bertengkar. Cindy mengaku sering dipukuli oleh Marison. Cindy sendiri merupakan istri keempat Marison. Marison telah ditinggalkan oleh 3 istri sebelumnya karena perangainya yang buruk. Cindy sendiri mengaku tidak tahan selalu dianiaya oleh Marison. Apalagi ia mendengar desas-desus Marison akan kembali rujuk dengan istri pertamanya. Karena hal itulah, Cindy merencanakan pembunuhan pada Marison dengan meminta bantuan pada Robert dan Linus. Robert dan Linus pun setuju untuk membantu Cindy dengan upah Rp50.000 saja. Kemudian, pada malam 31 Agustus 2019, peristiwa pun terjadi. Robert dan Linus masuk ke rumah Cindy dan memukul Marison yang sedang tertidur dengan membabi buta dengan balok kayu. Marison meninggal akibat pukulan tersebut. Setelah itu, Cindy bersandiwara dengan melapor pada polisi bahwa rumahnya telah dirampok dan perampok telah membunuh suaminya. Namun, polisi pun menemukan sesuatu yang janggal. Hingga akhirnya terungkaplah semuanya. Dalang dari pembunuhan Marison adalah Cindy sendiri. Saat diperiksa polisi, Cindy mengaku tidak bermaksud untuk membunuh suaminya. Ia hanya ingin membuat suaminya lumpuh. Tetapi, setelah pada akhirnya suaminya meninggal dunia, Cindy pun tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Ia terlanjur sudah sakit hati oleh sikap Marison. Kini, Cindy dan 2 pembunuh bayarannya harus mendekam di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Mengapa Cindy ini tidak menceraikan Marison saja seperti istri-istri sebelumnya ya teman-teman? Kalau ia tidak tahan dengan sikap Marison. Belum lagi, uang Rp50.000 juga ternyata sanggup untuk membuat seseorang mau menghabisi nyawa manusia. Miris banget ya teman-teman. Artinya, mau uang besar ataupun uang kecil, saat hati sudah tidak memiliki iman, apa saja bisa dilakukan. Semoga kita semua bisa lebih berpikir jernih untuk bertindak ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, kisah-kisah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami atau istri pada pasangan mereka. Gimana menurut kalian? Benar-benar keji kan perbuatan mereka? Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi ya teman-teman. Semoga manusia bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan memikirkan konsekuensinya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.